밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Kafil Ardana dengan NIM 23101252202021 dari kelas 1A PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini, saya akan membahas apa itu fungsi, sifat-sifat fungsi, dan operasi fungsi, yang nantinya akan kita bahas satu-satu dengan mudah dan gampang untuk dipahami. Fungsi adalah relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B. Setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu anggota himpunan B. Fungsi F memetakan setiap bilangan real X anggota A ke bilangan real Y anggota B dengan nilai Y sama dengan Fx. Contoh dari fungsi yakni kita lihat pada gambar. Dari gambar tersebut bahwa himpunan A atau yang biasa kita sebut domain memiliki 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan B atau kodomain memiliki 1, 4, 9, dan 16. Dapat kita ketahui rank atau daerah hasil dari contoh fungsi tersebut yakni 1, 4, dan 9. Selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada subjektif. Subjektif berarti relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B, di mana pada fungsi yang memetakan A ke B jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di A. Sebagai contoh, dapat kita lihat bahwa domain A yaitu 1, 2, dan 3, kodomain B, P, dan Q. Kemudian kita simpulkan bahwa daerah hasil atau rank yaitu P dan Q. Yang artinya setiap elemen di B mempunyai pasangan di A. Kita lihat pada gambar yaitu P berpasangan dengan 1, P berpasangan dengan 2, dan Q berpasangan dengan 3. Sifat yang kedua yaitu injektif. Pada fungsi F yang memetakan A ke B jika setiap anggota A yang berbeda memiliki peta yang berbeda di B. Kita tampilkan contoh, kita lihat bahwa himpunan A atau domain A itu ada 1, 2, dan 3, himpunan B itu ada P, Q, R, dan S. Dapat kita simpulkan bahwa ranknya atau daerah hasil ada P, Q, dan R. Kita lihat pada gambar kembali bahwasanya himpunan A atau domain A hanya memiliki satu pasangan di himpunan B. 1 berpasangan dengan P, 2 berpasangan dengan Q, 3 berpasangan dengan R. Yang artinya setiap anggota A berbeda memiliki peta yang berbeda di anggota B yang kita sebut sebagai fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Dan yang ketiga ada bijektif. Fungsi F yang memetakan A ke B disebut sebagai fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi F adalah fungsi subjektif dan fungsi injektif. Sebagai contoh, himpunan A yaitu 1, 2, dan 3, himpunan B ada P, Q, dan R. Kita bisa simpulkan bahwa ranknya adalah P, Q, dan R. Contoh ini bisa dikatakan fungsi bijektif karena memuat fungsi subjektif dan fungsi injektif di dalamnya. Dikatakan sebagai fungsi subjektif karena setiap himpunan B, anggota himpunan B itu memiliki pasangan di himpunan A. Dan dikatakan sebagai fungsi injektif karena setiap anggota A atau himpunan A itu memiliki pasangan yang berbeda di himpunan B, artinya memiliki satu pasangan saja. Memasuki materi yang ketiga yaitu operasi fungsi aljabar. Nah, yang pertama itu adalah penjumlahan. Saya berikan contoh. Diketahui Px sama dengan 2x min 1 dan Qx sama dengan 3x plus 4. Ditanyakan P tambah Qx sama dengan. Nah, sekarang kita jawab. Pertama-tama kita tulis dulu Px-nya berapa dan Qx-nya berapa. Px-nya itu adalah 2x min 1, sedangkan Qx-nya adalah 3x plus 4. Kita tulis dulu. Kemudian kita tulis kembali, tapi kurungnya kita hilangkan. Nah, kita tulis kembali. Kemudian kita jumlahkan yang setara 2x plus 3x dengan minus 1 plus 4. Kita gabungkan. Seperti ini, kita tulis kembali
2x plus 3x minus 1 plus 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian tinggal kita operasikan aja, kita jumlahkan. 2x tambah 3x itu 5x, sedangkan minus 1 plus 4 itu plus 3. Nah, itu tadi adalah contoh dari penjumlahan fungsi. Sekarang kita memasuki contoh yang berikutnya, yaitu perkalian fungsi. Nah, contoh soalnya itu sama seperti penjumlahan yang tadi, bedanya sekarang akan kita kalikan. Diketahui Px sama dengan 2x min 1 dan Qx sama dengan 3x plus 4. Ditanyakan P dikali Qx sama dengan. Sekarang kita jawab, kita tulis dulu Px dikali Qx. Kita tulis Px-nya adalah 2x minus 1 dikali Qx 3x plus 4. Nah, sudah kita tulis. Kemudian kita kalikan pelangi. 2x dikali 3x sama dengan 6x kuadrat. Kemudian 2x dikali 4 sama dengan plus 8x. Kita kalikan lagi, min 1 dikali 3x sama dengan min 3x, min 1 dikali 4 sama dengan min 4. Setelah kita kalikan, kemudian kita operasikan, kita tambah dan kita kurang. 6x kuadrat tetap kita tulis karena tidak memiliki pasangan. 8x dikurang 3x sama dengan 5x, dan minus 4 tetap kita tulis minus 4. Jadi hasilnya adalah 6x kuadrat plus 5x min 4. Nah, kita akan berlanjut ke contoh yang ketiga, yaitu pengurangan. Sebagai contoh, diketahui P dikali Qx sama dengan 6x kuadrat plus 5x min 4. P ditambah Qx sama dengan 5x plus 3. Ditanyakan P dikali Qx dikurang P tambah Qx sama dengan. Sekarang kita jawab, P dikali Qx dikurang P tambah Qx sama dengan 6x kuadrat plus 5x min 4 min 5x plus 3. Langkah awal kita hilangkan dulu tanda kurungnya dan kita tulis kembali, jadi 6x kuadrat plus 5x min 4 min 5x min 3. Kemudian kita operasikan, jadi 6x kuadrat kita tulis kembali, 5x dikurang 5x 0 atau habis, min 4 dikurang min 3 sama dengan min 7. Jadi hasilnya adalah 6x kuadrat min 7. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai apa itu fungsi, sifat-sifat fungsi, dan operasi fungsi aljabar. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.